Salam Rahayu. Tema kali ini adalah membahas tentang isi dari ajaran Trisula Weda. Nah, ajaran Trisula Weda ini akan ditafsirkan oleh makhluk Allah yang namanya Trisula Weda. Tri Allah Subhanahu wa taala, Sula Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Weda adalah Nabi alaihi salam. Ini ditafsirkan oleh makhluk Allah yang namanya Trisula Weda. Tri menjadi 2, Sula menjadi 24, Weda menjadi 42. Maka dijumlahin 2 ditambah 24 ditambah 42 sama dengan 68. Angka 6 ini ditafsirkan oleh makhluk Allah yang namanya maka bunyinya menjadi iman. Angka 8 ini ditafsirkan oleh makhluk Allah yang namanya maka bunyinya menjadi Islam. Nah, inilah menjadi rukun iman dan rukun Islam. Terus Trisula Weda ini ditafsirkan lagi oleh makhluk Allah yang namanya Tri menjadi 4, Sula menjadi 1, 3, 5, Weda menjadi 5. Maka ini dijumlahin 4 ditambah 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 5 sama dengan 18. Terus di sini 18 ini ditafsirkan lagi oleh makhluk Allah yang namanya Di sini ada 18 alif ditafsirkan oleh makhluk Allah yang namanya maka alif ini berwujud menjadi Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang 18 alif ini di sini isinya diambil oleh Nabi Ibrahim 4, diambil oleh Nabi Musa 4, diambil oleh Nabi Daud 2, diambil oleh Nabi Isa 2, diambil oleh Nabi Muhammad 6. Maka 4 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 6 totalnya menjadi 18 nih. Terus berikutnya nih, lagi-lagi dari sini sumbernya. Ini ditafsirkan lagi oleh makhluk Allah yang namanya Ini di sini ada 18 alif. Maka diambil oleh kata adat istiadat 5 alif. Diambil oleh kata kitab Taurat 4 alif dari sini. Diambil oleh kitab Zabur dan Injil, ini satu paket Zabur dan Injil 4 alif. Diambil oleh di sini alif ini di sini 18 alif diambil oleh kitab suci Al-Qur'an 5. Maka totalnya adat istiadat 5, kitab Taurat 4, Zabur dan Injil ini 4, dan yang terakhir kitab suci Al-Qur'an 5. Maka dijumlahin 5 ditambah 4 ditambah 4 tambah 5 totalnya menjadi 18. Nah, ini diwujudkan oleh makhluk Allah yang namanya menjadi nabi-nabi dan ditafsirkan lagi di sini menjadi kitab-kitab dan adat istiadat. Nah, terus ditafsirkan lagi angka 18 ini oleh makhluk Allah yang namanya sukun di sini. Nah, ditafsirkan angka 18 ini oleh makhluk Allah yang namanya sukun, maka bunyinya menjadi bintang, rantai, pohon, banteng, tadi kapas. Nah, di sini bagaimana? Ini 18 alif. Ini ditafsirkan oleh makhluk Allah yang namanya sukun. Nah, ini 3 ini dari mana? Dari B ini titiknya 2 dan A ini 1 sama dengan 3. Ini 5 ini dari mana? Ini dari R. Ini ditafsirkan oleh makhluk Allah yang sukun. R ini mempunyai titik 3, A itu 1, A ini 1, menjadi totalnya 3 tambah 1 tambah 1 menjadi 5. Ini pohon ini dari mana? Bunyinya 4. Maka di sini makhluk Allah ini yang namanya ini punya 2, ini mempunyai 2 sama dengan jadi 4. Terus 3 ini dari mana? Ini jumlahan dari sini, dari B itu 2, dari A ini 1, makanya jadi
3. Terus ini padi kafas ini dari mana? Ini dari A ini 1, dari A ini 1, dari A ini 1. Maka ditafsirkan angka 18 ini oleh makhluk Allah yang namanya sukun. Bintang mempunyai 3, rantai mempunyai 5, pohon mempunyai 4, banteng mempunyai 3, padi kapas mempunyai 3. Maka dijumlahin 3 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 18. Nah, ditafsirkan lagi angka 18 ini oleh makhluk Allah yang namanya sukun dan beda ini penafsirannya. Nah, di sini hitungannya gimana? Nah, kalau sukun dan ini bunyinya gini. Ngambil dari angka 18 ini ditafsirkan oleh makhluk Allah yang namanya sukun dan bunyinya 1 jadi melayani, menghormat, yang kedua menjadi menghormati, yang ketiga melindungi, yang keempat mengayomi, yang kelima mendoakan. Maka di sini ditafsirkan oleh makhluk Allah yang namanya sukun dan sumbernya dari sini melayani jadi 3 ini dari mana? Dari M1, dari A1, dari A1 jadi 3. 5 ini dari mana? Dari M ini 1, dari hitungannya nggak titik tapi makhluk yang mempunyai M ini 1, O ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini menjadi 5 makhluk yang mempunyai titik. Sama yang di atas juga. Terus ini 2 dari mana? Nah, ini sukun dan makhluknya yang mempunyai titik, dihitungnya yang mempunyai bukan titik bawah tapi ini 1 dan 2 nih, M dan U yang mempunyai titik. Jadi 2. Begitu juga mengayomi. Ini yang mempunyai titik adalah huruf M, huruf A, huruf O, huruf M. Jadi mengayomi itu yang mempunyai titik adalah 4. M, A, O, M jadi 4. Begitu juga mendoakan. Ini yang mempunyai titik adalah M, O, A, dan A jadi 4. Maka melayani itu nilainya 3, menghormati itu nilainya 5, melindungi itu nilainya 2, mengayomi nilainya 4, melindungi nilainya 4. Maka dijumlahin 3 ditambah 3 ditambah 5 8 ditambah 2 10 tambah 4 14 tambah 4 18. Maka ditafsirkan angka 18 ini oleh makhluk Allah yang namanya sukun dan bunyinya jadi melayani, menghormati, melindungi, mengayomi, mendoakan. Jadi wujudnya 18 sumbernya di sini. Terus ditafsirkan lagi oleh makhluk Allah yang namanya sukun dan di sini. Angka 18 ini ke sini nih bunyinya. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Ini ditafsirkan lagi oleh makhluk Allah yang namanya sukun dan Maka bunyinya menjadi adab, moral, sejarah, budaya, dan agama. 3 ini dari mana nih? Dari A1, makhluk Allah yang mempunyai ini adalah A, B menjadi 1, 2, 3 nih 3. Terus bagaimana 4 ini dari mana? Nih dari M, dari O, dari R, dari A yang mempunyai titik M, O, R, A ini jadi 4. 3 ini dari mana? Sama, ini dari makhluk dari ejaan A, dari R, dari 4 yang mempunyai titik A, R, dan A menjadi 3 nih diantara ejaan ini. Ini hasilnya 3. Begitu juga budaya yang mempunyai titik huruf B, huruf U, huruf A jadi 4, 1, 2, 3, 4. Jadi begitu juga agama yang mempunyai titik 1, 2, 3, 4. Maka dijumlahin adab yang mempunyai titik 1, 2, dan 3 sama B, moral yang mempunyai titik 4, sejarah yang mempunyai titik 3, budaya yang mempunyai titik 4, agama yang mempunyai titik 4. Maka totalnya 3 ditambah 4 7, 7 ditambah 3 10, 10 tambah 4 14, 14 ditambah 4 jadinya 18. Nah, dari sini. Nah, itu ditafsirkan lagi oleh angka 18 ini oleh makhluk Allah yang namanya kesini dia. Bunyinya apa? Silih asih, silih asah, silih asuh, silih tolong, silih doakan.
Ini makhluk Allah yang namanya un. Silih asih mempunyai 3. Silih asah mempunyai 4 alif. Silih asuh mempunyai 4 alif. Silih tolong mempunyai 3 alif. Silih doakan mempunyai 4 alif. Maka dijumlahin semuanya. 3 ditambah 4 ditambah 4 menjadi 11. 11 ditambah 3 14. 14 ditambah 4 18. Maka sumber 18 ini ditafsirkan oleh makhluk Allah yang nama un. Nah ini bunyi kesini, ini isinya. Ini ditafsirkan oleh makhluk Allah yang namanya un kesini, ini kesini, ini isinya kitab-kitab, ini isinya nabi-nabi. Angka 18 ini ditafsirkan oleh makhluk Allah yang namanya sukun kesini, isinya adalah bintang, rantai, pohon, banteng, dan padi kapas. Angka 18 ini ditafsirkan oleh makhluk Allah yang sukun dan un kesini, bunyi kesini, di sini set kesini. Ini menjadi bunyinya melayani, menghormati, melindungi, mengayomi, mendoakan. Ini Trisula ini ditafsirkan oleh makhluk Allah yang namanya un kesini, ta kesini. Ya bunyinya silih asih, silih asah, silih asuh, silih tolong, silih doakan. Dari sini juga Trisula Weda ini ditafsirkan oleh makhluk Allah yang sukun dan un kesini, maka bunyinya adab, moral, sejarah, budaya, agama. Nah terus Trisula Weda ditafsirkan lagi oleh makhluk Allah yang namanya U. Tri punya 2, Sula itu punya 24, Weda itu menjadi 42. Nah di sini beda. Kalau di atas ini bunyinya jadi iman dan Islam. Nah kalau di sini 6 ini ditafsirkan oleh makhluk Allah yang namanya Un. 6 ini menjadi Nusantara, 8 ini menjadi Republik Indonesia. Nah ini benderanya Nusantara dan Republik Indonesia, yaitu merah putih. Ditafsirkan oleh makhluk Allah yang namanya A. Bunyi merah itu adalah 2, 4, 5, putih itu 1, 3. Maka ini dijumlahin. 2 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 1 ditambah 3 sama dengan 15. Nah 15 ini ditafsirkan oleh makhluk Allah lagi yang namanya A. Bunyinya apa? Sejahtera. Ini. Nah isi dari 15 ini, merah putih ini ditafsirkan oleh makhluk Allah yang namanya Un. Kesini dia. Ini kesini. Ta kesini. Bunyinya jadi apa? Sopan, santun, budi, pekerti, luhur. Sopan mempunyai 4 alif, santun mempunyai 3 alif, budi mempunyai 2 alif, pekerti punya 3 alif, luhur punya 3 alif. Maka kalau dijumlahin 4 ditambah 3 7 ditambah 2 8, 9 ditambah 3 12, 12 ditambah 3 15. Nah, maka isi dari merah putih itu adalah isinya sopan, santun, budi, pekerti, luhur. Jikalau ini di apa namanya menjadi kiblat dari sifat-sifat ini, dari ajaran kenabian, ajaran kitab-kitab, ajaran Pancasila, ini ada di diri manusia, sifat melayani, dan ini adalah adablah, akhlak yang baik, dan ini kasih, silih tolong, gotong royong dan sejabatnya lah dalam dunia nyata ya. Maka kita pun akan menemukan yang namanya sejahtera di negara ini nih, negara yang jadi negara Nusantara maupun Republik Indonesia. Jikalau ini pingin sejahtera di sini, jikalau dari petani sampai presiden, nelayan sampai raja, pedagang sampai ulama, jikalau berpegang teguh, jangan semuanya, satu aja ajaran Trisula Weda ini isi ke sini, insya Allah merah putih itu kita akan menjadi bangsa yang sejahtera. Isi dari merah putih itu adalah sopan, santun, budi, pekerti, luhur. Insya Allah akan sejahtera. Nah disinilah perlu kesadaran untuk kita ini harus berpegang teguh sama ajaran Trisula Weda. Ini isinya
Trisula Weda ini ajaran dari Allah Subhanahu wa taala, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salam. Di sini dikumpulkan ajarannya. Ini ke sini wujudnya menjadi kenabian, ini ke sini menjadi kitab-kitab, ini ke sini menjadi Pancasila, ini ke sini menjadi sifat melayani gitu. Ke sini menjadi adab, ke sini menjadi ya ini semua sifat lah. Nah, ini hanya garis besar aja gitu, garis besar tentang isi dari ajaran Trisula Weda ini. Ini hanya garis besar. Ini perlu penafsiran lagi lebih dalam untuk pemimpin-pemimpin bangsa baik itu di Nusantara maupun di Republik. Insya Allah akan menemukan yang namanya sejahtera jikalau isi dari merah putih ini, sopan santun budi pekerti luhur, itu ada di diri kita masing-masing. Di sini ada di jiwa petani sampai raja, dari nelayan sampai presiden, dari pedagang sampai kiai atau ulama. Jikalau sopan santun budi pekerti luhur menjadi kiblat dari ajaran Trisula, insya Allah bangsa kita akan berdiri, akan sejahtera, makmur. Ya ini hanya cukup, hanya casing lah ya, hanya gambaran gitu tentang arti dari ajaran Trisula. Cukup sekian, terima kasih. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya. Salam Rahayu.